Ubaid 383 Hijriah. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Saya sudah cukup lama tidak mengulas nasab, menghadapi tuduhan berulang soal keaslian nama Ubaidillah. Seakan-akan narasi yang dibangun Haji Imad dan kawan-kawan itu tak pernah lelah menabrak dinding fakta. Mereka kan gemar menuding bahwa nama Ubaidillah itu baru dimulai dari Said Ali bin Abi Bakar Syakran, lalu memaksa saya untuk membuktikan orisinalitas setiap manuskrip tua. Padahal satu bukti kokoh itu jauh lebih mematikan ketimbang 1000 tuduhan sekalipun, yaitu manuskrip Ajurus Syafaf yang ditulis tahun 820 Hijriah, tahun dimana Said Ali bin Abi Bakar Syakran itu baru berusia 2 tahun, sudah terang-terang menyebutkan nama Ubaidillah. Ditambah lagi Imam Makramah yang wafat 947 Hijriah mengukuhkan bahwa isi dan rantai penyalinan telah eksis jauh sebelum klaim Said Ali bin Abi Bakar Syakran itu dibuat. Namun Haji Imad Imaduddin sebagai tukang fitnah abad ini, teman-teman semua. Mari kita lihat video dari Gus Rumail Abbas mengenai fitnah Imaduddin. Ubaid 383 Hijriah. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Saya sudah cukup lama tidak mengulas nasab, menghadapi tuduhan berulang soal keaslian nama Ubaidillah. Seakan-akan narasi yang dibangun Haji Imad dan kawan-kawan itu tak pernah lelah menabrak dinding fakta. Mereka kan gemar menuding bahwa nama Ubaidillah itu baru dimulai dari Said Ali bin Abi Bakar Syakran, lalu memaksa saya untuk membuktikan orisinalitas setiap manuskrip tua. Padahal satu bukti kokoh itu jauh lebih mematikan ketimbang 1000 tuduhan sekalipun, yaitu manuskrip Ajurus Syafaf yang ditulis tahun 820 Hijriah, tahun dimana Said Ali bin Abi Bakar Syakran itu baru berusia 2 tahun, sudah terang-terang menyebutkan nama Ubaidillah. Ditambah lagi Imam Makramah yang wafat 947 Hijriah mengukuhkan bahwa isi dan rantai penyalinan telah eksis jauh sebelum klaim Said Ali bin Abi Bakar Syakran itu dibuat. Namun Haji Imad dan kawan-kawan tetap berdalih, menuding semua manuskrip lawan itu palsu. Tapi kok menerima tanpa ragu apa yang sesuai dengan narasi mereka sendiri tentang Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi misalnya. Inilah logika cherry picking yang membunuh diskusi filologi dan mengubah debat akademik jadi permainan anak-anak. Saya itu sebenarnya bukan pesuruh bagi anak-anak kecil seperti mereka. Saya berdiri di atas disiplin filologi. Satu bukti yang sahih, satu rantai penyalinan yang jelas sudah sangat cukup mengubur klaim Haji Imad dan kawan-kawan bahwa Ubaidillah itu baru dimulai oleh Said Ali bin Abi Bakar Syakran. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku duriat Rasul hari ini adalah duriat Rasul yang asli. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mereka Wali Songo keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Syahid Murbat bin Ali Khalid Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sum'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang sama dengan nasabnya Wali. Ya, kalau dia teori, katakan saya membuat teori dalam tesis saya ragu. Saya ragu kalau S2 itu membuat teori. Anggaplah iya S2 itu membuat teori. Dalam Imaduddin ini apakah dia mahasiswa pasca sarjana yang sudah lulus di uji tesisnya? Ke kampus mana? Terus apakah sudah memenuhi data penelitian atau bahan penelitian dan dengan sistem penelitian yang demikian ketatnya mengatur tentang masalah metodologi. Kemudian bangunan teori apa yang digunakan sehingga dia memiliki kerangka berpikir yang pada akhirnya mengantarkan penelitiannya kepada kesimpulan sebagai jawaban penelitiannya. Di sini penelitiannya kan objektif, tidak berdasarkan prasangka-prasangka buruk. Walaupun ada asumsi, tapi asumsi itu bisa diukur. Tentunya terkait dengan variabel penelitian. Nah, dari judulnya saja penelitian itu sudah tergambarkan. Dari judul itu, makanya judul itu mewakili rumusan masalah. Mewakili juga teori. Bahkan mewakili juga rezim penelitian yang akan diangkat itu seperti apa. Itu sudah kelihatan di situ. Karena ada variabel. Minimal 2 variabel dalam judul. Nah, judulnya ini apa? Terus akhirnya apa? Membatalkan nasab. Nah, kalau membatalkan nasab, ada tidak penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa hal serupa? Nah, tentu penelitian sebelumnya itu tidak bisa yang sebangun dengan dia.
yang sebangun dengan dia itu tidak bisa dimasukkan. Kalau hanya berdasarkan data yang sedikit itu tidak bisa, karena dia harus melakukan penelitian lapangan juga. Kalau mau fair, penelitian lapangan itu demikian susah dan membuat kita pusing, karena ada penelitian itu menyangkut dengan penelitian sejarah, dikaitkan penelitian empiris lainnya dengan mengambil responden dalam satu populasi, dan itu terkait dengan kegunaan daripada penelitian itu hasilnya seperti apa. Nah ini kalau dia bukan tesis, dinyatakan tesis, berarti itu adalah berita bohong. Oke, baik Bang. Tadi kita kembali ke unsur pasal 28 ya Bang, ayat 2 ya. Yang kalau saya tidak salah kan ada SKB juga sebelumnya ya, SKB 3 lembaga, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian Kominfo, terkait dengan uraian pasal 28 ayat 2. Yang kalau 28-nya itu ujaran kebencian atau permusuhan, di ayat 2, di ayat 3-nya itu kebohongan. Ya. Di ayat 2-nya itu kan memang yang harus menjadi fokus titik pembuktian itu terkait dengan adanya motif, ya benar Bang? Motif bahwa ada tindakan mengajak, menghasut sehingga muncul kebencian begitu Bang? Enggak gini, itu unsur bukan motif, karena disebutkan secara eksklusif verbis. Oh, dia jadi unsur ya? Unsur, ketika disebutkan secara terlak, dia menjadi unsur. Jadi kesengajaan, itu kan ada coraknya. Disebutkan itu dengan sengaja dan tanpa hak. Nah itu dulu. Kalau disebutkan dengan sengaja, hampir seluruh pakar hukum dari zaman dulu sampai sekarang, itu ada 3 kandungan di situ, dengan masuk akhrohmah, kedua dolus directus sadar kepastian, ketiga dolus eventualis sadar kemungkinan. Nah ini kita perlu tahu. Kalau dengan maksud seseorang mengetahui, menghendaki baik perbuatan maupun akibat, perbuatan dan akibat diketahui dikehendaki, itu dengan maksud tuh akhrohmah. Orang membunuh direncanakan, berarti memang dikehendaki, diketahui baik perbuatan maupun akibatnya. Matinya orang dikehendaki juga, diketahui juga. Tapi kalau sadar kemungkinan, yang paling bawah, perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki. Tapi secara sadar kemungkinan akan terjadi. Tapi akibat ini tidak dikehendaki, dia tanggung jawab. Misalkan, seseorang punya KTP, punya motor, tapi tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK. Ada lampu merah, ada polisi. Karena dia tidak punya SIM, tidak lampu merah, ada razia, dilabras ini lampu merah untuk menghindari razia. Ketika dilabras lampu merah, maka orang lewat. Kemungkinan orang lewat akan tertabrak kalau tidak masuk rumah sakit, kalau tidak ke kuburan meninggal. Kemungkinan itu tidak dikehendaki, tapi dia wajib bertanggung jawab. Ada lagi sadar kepastian, dolus rectus. Kalau sadar kepastian lebih naik sedikit antara kemungkinan dan dengan maksud. Perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, tapi pasti terjadi. Nah dulu tuh ada di putusan Hograf itu kasus Thomas van Bremerhaven. Jadi dinamit memang dimasukkan ke kapal untuk dikirimkan. Maksudnya dinamit ini akan diledakkan. Motivasinya adalah agar dapat asuransi ledaknya kapal ini. Tetapi karena ceroboh awak kapal mengangkat dinamit tidak pada tempatnya sehingga jatuh meledak. Tapi itu secara pasti akan terjadi kalau dinamit itu meledak di kapal, kapal pasti hancur. Akibat tidak dikehendaki, dia bertanggung jawab. Thomas van Bremerhaven. Nah, terkait dengan Imanuddin, kalaupun seandainya jikalau dia tidak menghendaki adanya kerusuhan, tapi secara kepastian atau secara kemungkinan dia wajib dipidana. Karena secara kepastian, secara kemungkinan pernyataan itu akan berimplikasi di masyarakat berupa timbulnya kerusuhan, mengganggu ketertiban. Dia wajib dipidana. Terkait dengan itu tadi Bang, kembali kepada unsur yang mengajak itu ya, menghasut kebencian. Itu udah bentuknya perbuatannya apa Bang? Dari yang tadi Abang sebutkan itu. Mengajak, menghasut, itu kan dari ucapan. Oh, ucapannya si peneliti ini? Seolah-olah ucapannya itu didasarkan dari penelitian dia, yang dikatakan tesis. Dan dia dengan yakinnya sangat-sangat mengatakan ainul yakin, hakul yakin dan segala macam lah, saya nggak tahu itu. Tapi dia menyatakan yakin waktu dia protes dengan Romai Rama, sangat yakin membatalkan berdasarkan penelitian dia. Disampaikan di ruang terbuka, di tempat umum itu kan, ruang terbuka itu. Ini kan mengajak orang, menghasut orang untuk tidak mempercayai. Dan itu banyak terjadi pro kontra. Nah, yang mendukung Imanuddin ini demikian juga banyak timbul kan. Kenapa? Karena penelitian dia. Nah, penelitian dia itu apakah benar dikatakan tesis? Ternyata tidak, bukan tesis. Karena dia bukan tesis, dengan jargon itu kemudian orang tertarik mengikuti karena dia mengajak. Tidak dapat dikatakan dia tidak mengajak, menghasut. Pernyataannya itu sudah jelas mengajak, menghasut untuk tidak mempercayai
bahwa Ba'alwi adalah keturunan Rasulullah. Kan itu mengajak, menghasut agar orang tidak mempercayai. Itu bentuk perbuatannya itu ya? Itu adalah unsur delik. Unsur delik itu nyata. Kalaupun motivasi bukan unsur delik, tapi motivasi dapat digunakan oleh penyidik untuk menyingkap lebih lanjut dalam kaitannya dengan sengaja tadi, motivasi. Tapi motivasi bukan unsur, tidak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan adalah unsur. Dan dengan sengaja itu ditambahkan lagi tanpa hak. Jadi dengan sengaja dan tanpa hak. Orang ini menyampaikan sesuatu tanpa hak, dia kena delik. Karena di ayat 2 pasal 28 itu dengan sengaja dan tanpa hak. Tanpa hak itu apa? Tanpa hak itu tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain. Tidak punya alas hak. Tidak ada legal standing. Saya punya hak, tapi ketika hak saya gunakan bertentangan dengan hak orang lain. Saya salah. Saya menyatakan sesuatu, tapi tanpa hak karena saya tidak punya legalitas. Saya bilang, ini hasil penelitian saya. Tapi itu bukan hasil penelitian, itu bukan tanpa hak. Disertasi saya tentang Syiah, membangun politik hukum, sistem ketahanan nasional terhadap ekspansi ideologi internasional Syiah Iran. Itu disertasi. Saya dengan hak menyampaikan itu karena itu disertasi saya. Yang sudah diuji ya? Sudah diuji. Saya berhak menyampaikan itu. Ya, jadi saya ada hak. Tapi kalau orang bilang ini tesis, tapi bukan tesis, dia tanpa hak. Dia tanpa hak. Ketidakan hak itu merupakan unsur delik. Disitulah ada sifat melawan hukumnya. Berarti unsur itu pun terpenuhi? Terpenuhi. Tapi tadi unsur apa? Yang sengaja dan tanpa hak juga terpenuhi? Terpenuhi. Kalau dengan sengaja ini kan pilihan. Bisa dengan maksud, sadar proses, sadar kemungkinan. Minimal sadar kemungkinan udah masuk ini. Tanpa hak udah jelas. Dia jelas tanpa hak. Karena dia bukan pasca sarjana yang lulus dalam ujian tesisnya di universitas atau sekolah tinggi tertentu. Kemudian unsur mengajak, menghasut, ya termasuk memfitnah. Itu jelas. Kenapa jelas? Mengajak menghasut ini kepercayaan, karena itu didasarkan yang dituju itu orang atau sekelompok ya, kelompok orang itu didasarkan kepada agama, ras, etnis, dan kepercayaan. Saya percaya Ba'alwi itu dari zaman dulu dipercayai itu dan itu tidak perlu dibuktikan secara ilmiah, nggak perlu. Yang namanya pengetahuan umum udah tidak perlu dibuktikan. Itu kalau mau dibuktikan silahkan buktikan itu dalam kaitannya menemukan bahwa secara ilmuwan nasab dengan teori-teori tertentu dalam kaitannya dengan peranan Ba'alwi masuk ke Indonesia dalam menyebarkan agama itu silahkan. Khawatirnya ketika Ba'alwi ini dinafikan, maka siapa penyebar agama Islam ke Indonesia? Ini masalah baru dalam teori masuknya Islam. Dulu kalau kita masih SD itu kita kenal teori Gujarat. Tapi apakah orang Gujarat? Kan tidak. Ini orang Yaman, kalangan dari Ba'alwi yang memang singgah ke Gujarat baru ke Indonesia. Bukan orang Gujarat. Gitu. Terus ada lagi teori dari Cina. Nah ini kan bertabrakan. Oleh karena itu teori itu tidak digunakan untuk kepentingan yang bersifat subjektif. Dia harus objektif. Kalau saya ada rasa sentimen ke seseorang, kemudian saya jadikan itu dalil, motivasi untuk melakukan penelitian, katakan penelitian disertasi, atau sekelompok orang karena rasa sentimen, itu nggak bisa. Jadi harus objektif, karena didasari dengan kepantasan, kejujuran. Jam pasal 28 itu terpenuhi semua unsur? Terpenuhi, jelas. Kalau ayat 3-nya itu berita bohong. Berita bohong. Karena berita bohong di sini, dia menyebarkan berita atau pemberitaan itu yang tidak lengkap, tidak pasti, berkelebihan. Kalau yang ini statusnya yang tidak lengkap atau berlebihan atau yang tidak pasti? Ya masuk semua. Masuk semua. Tidak pasti itu bukan tesis. Tidak lengkap, berkelebihan, tidak lengkap ya. Tidak lengkap data penelitiannya. Yang tadi dikatakan hanya 2 buku itu ya? Data penelitian ini terkait metodologi, terkait dengan teori, berkelebihannya itu dengan statement yang begitu hakul yakinnya disampaikan bukan keturunan Nabi. Itu membatalkan seluruh kepercayaan mayoritas penduduk Indonesia yang dari zaman dulu mempercayai itu. Nah ini kan suatu hal yang sangat bertentangan dengan akal sehat. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai video para mukimat kali ini? Ya, kita sebagai muhibbin akan tetap menjadi muhibbin sampai kiamat teman-teman semua. Ya, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.